Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 7. Sebelum mulai belajar, mari kita baca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Hari ini kita masuk bab 3 bagian 2 tentang bagaimana cara toharoh. Kemarin kita sudah membahas mengenai toharoh. Ingin tahu tentang toharoh? Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara toharoh. Ini adalah judulnya ya. Toharoh adalah bersuci. Kali ini kita akan membahas mengenai toharoh dari hadas. Artinya bersuci dari hadas. Macam-macamnya, yang pertama adalah istinja. Selanjutnya yang kedua adalah wudhu. Dan yang ketiga adalah mandi wajib atau mandi besar. Dan yang keempat adalah sebagai gantinya tidak ada air adalah tayamum yang terakhir. Kali ini kita akan membahas mengenai yang pertama adalah istinja. Apa itu istinja? Istinja adalah membersihkan najis setelah buang air kecil atau buang air besar. Jadi kalian pergi ke WC itu adalah bentuk dari toharoh yang berbentuk istinja, artinya membersihkan pipis ataupun BAB atau BAK. Istinja baik menggunakan air, tetapi jika tidak ada maka diperbolehkan menggunakan benda kering, semisal batu, kayu, tisu, dan sebagainya. Selanjutnya yang kedua adalah wudhu. Wudhu ini hanya dilakukan untuk menghilangkan hadas kecil. Kalian sudah hafal bukan mengenai niat wudhu dan rukun-rukun wudhu? Rukun wudhu itu ada 6. Yang pertama niat di dalam hati. Mari kita baca niat wudhu bersama-sama. Nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari fardhan lillahi ta'ala. Saya niat wudhu menghilangkan hadas kecil karena Allah Ta'ala. Rukun wudhu yang kedua adalah membasuh muka. Membasuh muka sambil diniatkan dalam hati sambil membaca niat wudhu. Yang ketiga membasuh kedua tangan sampai siku. Membasuh dengan mengusap berbeda ya. Baru yang keempat mengusap kepala. Dan yang kelima adalah membasuh kaki sampai mata kaki, bukan mengusap kaki sampai mata kaki ya. Selanjutnya yang keenam adalah tertib, artinya mengawali yang awal dan mengakhiri yang akhir, jadi secara berurutan. Selanjutnya, sunnah-sunnah wudhu yang pertama, mencuci tangan setelah niat, itu adalah termasuk sunnah ya. Sunnah itu apabila dikerjakan mendapat pahala, apabila tidak dikerjakan juga tidak apa-apa, tapi tidak mendapatkan pahala ataupun tidak mendapatkan dosa. Yang kedua, berkumur-kumur, memasukkan air ke dalam hidung sebelum mencuci wajah, itu termasuk sunnah. Ketiga, mencuci telinga. Yang keempat, melakukan tiap gerakan 3 kali, misalkan kumur-kumur 3 kali, membasuh muka 3 kali, itu termasuk sunnah. Yang kelima, membaca basmalah sebelum memulai wudhu. Baiknya apabila kita melakukan kebaikan apapun diawali dengan basmalah agar menambah keberkahan. Yang keenam, melebihkan jarak air pada anggota wudhu. Yang ketujuh, memulai gerakan dari anggota yang paling kanan. Jadi didahulukan yang paling kanan dulu ya sebelum yang kiri. Jadi itu termasuk sunnah. Kedelapan, menghadap kiblat. Yang kesembilan, berdoa setelah wudhu. Jadi doa sebelum wudhu ada, doa setelah wudhu pun juga ada. Dan termasuk sunnah wudhu apabila dibacanya. Selanjutnya toharoh yang ketiga adalah dengan cara mandi wajib. Mandi wajib ini dilakukan untuk menghilangkan hadas besar. Tata caranya bagaimana? Yang pertama, niat mandi untuk menghilangkan hadas besar. Mari kita baca bersama-sama niat dari mandi besar. Nawaitul ghusla li raf'il hadasil akbari fardhan lillahi ta'ala. Saya niat mandi menghilangkan hadas besar karena Allah Ta'ala. Sambil membasuh kepala, mengguyurkan air ke seluruh badan sambil membaca niat. Selanjutnya menghilangkan najis, lalu berwudu,
Baiknya berwudu dulu, niat sambil mengguyur. Yang keempat, membersihkan seluruh badan. Selanjutnya, toharoh yang terakhir adalah tayamum, yang dilakukan untuk menghilangkan hadas besar dan hadas kecil dalam keadaan tertentu. Contohnya keadaan tertentu bagaimana? Yang pertama, jika tidak ada air, baru boleh melakukan tayamum. Yang kedua, sakit yang menghalangi terkena air. Apabila diperban dan kata dokter tidak boleh terkena air, apabila terkena air akan menjadi parah, itu boleh melakukan tayamum. Yang ketiga, telah masuk waktu sholat. Jadi boleh melakukan tayamum apabila tidak ada air, lalu mau sholat harus sudah masuk waktu sholat. Tidak boleh sebelum waktu sholat sudah tayamum, tidak boleh. Tidak sah tayamumnya. Selanjutnya bagaimana? Rukun wudhu ada dan rukun tayamum juga ada. Yang pertama, rukun tayamum adalah niat. Dan niatnya adalah nawaitu tayamuma listibahati sholati fardhan lillahi ta'ala. Aku niat tayamum untuk mengerjakan sholat karena Allah Ta'ala. Jadi istibahah itu boleh untuk membolehkan jadi sholat. Jadi itu niat tayamum ya. Yang kedua, mengusap muka dengan tanah dan debu yang suci. Yang ketiga, mengusap tangan kanan hingga siku-siku dengan debu. Selanjutnya baru mengusap tangan kiri hingga siku dengan debu. Nah, anggota tayamum hanya ada 2, yaitu wajah dan tangan. Selanjutnya ini adalah cara-cara untuk melakukan tayamum. Seperti pertama, memukul telapak tangan. Memukul-mukulkan telapak tangan ke debu yang suci. Selanjutnya dikeprok-keprok, selanjutnya diusapkan ke muka atau ke wajah. Diputar, selesai, selanjutnya langsung ke tangan. Yang pertama adalah tangan kanan dulu, baru tangan kiri. Itu adalah cara-cara dari tayamum. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini telah selesai. Klik tombol like, subscribe, dan komen pada channel ini agar channel ini selalu memberikan manfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum.